Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kepada teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Ibnu Hadi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah. Baik, yang pertama yaitu apa pengertian sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah? Secara ringkasnya, yaitu belajar mengenai tingkah laku, kebiasaan atau pola kebudayaan lainnya, serta keterampilan sosial. Biasanya hal ini identik dengan penyesuaian diri di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi, anak itu atau seseorang, dia berfokus pada penyesuaian tingkah laku gitu, baik dia di keluarga atau ketika di sekolah atau ketika di masyarakat. Terdapat dua hal penting dari sosialisasi itu. Yang pertama, proses ini jika kita lihat yaitu mengenai transmisi pengetahuan, nilai, sikap, norma, dan perilaku. Maka dari itu biasanya seseorang atau individu ketika berada di keluarga akan berbeda ketika berada di sekolah. Di sekolah pun akan berbeda ketika dia berada di lingkungan masyarakat, begitu. Kemudian yang kedua, kita lihat tujuannya. Tujuannya yaitu untuk berpartisipasi dengan efektif baik di keluarga, sekolah, atau masyarakat. Nah, itu pengertian secara umumnya. Kemudian kita masuk ke berikutnya yaitu proses sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah. Nah, ini ketika yang pertama kita bahas mengenai pengertiannya, maka kedua kita bahas mengenai prosesnya. Yang pertama yaitu proses sosialisasi. Setiap proses selalu berjalan tidak sempurna. Hambatan biasanya sering dihadapi oleh seorang individu atau seorang anak ketika dia mencoba untuk berubah dari pola kehidupan biasanya. Contoh seperti ketika dia berada di keluarga akan berbeda ketika berada di sekolah dan masyarakat. Nah, jadi tentunya pasti akan ada hambatan-hambatan selama proses sosialisasi itu dilakukan oleh seorang individu atau anak ketika berada di sekolah, misalkan begitu. Apa saja proses atau hambatannya ketika seorang individu melaksanakan atau melakukan proses sosialisasi? Di sini terdapat 3, yaitu yang pertama kesulitan komunikasi. Tentunya kesulitan komunikasi ini sangat sering dialami karena apabila individu atau anak tidak mengerti apa yang diharapkan atau menjadi tujuannya, atau tidak tahu apa yang ingin dia capai begitu, maka itu tentunya akan mempengaruhi kelakuan atau polanya. Jadi seharusnya dia berjalan melalui A, ternyata dia berjalan melalui B, begitu. Kemudian yang kedua, pola perilaku yang berbeda-beda. Nah, ini yang barusan kita bahas. Jadi pola kelakuan yang berbeda-beda itu maksudnya pola kelakuan yang bertentangan dengan masyarakat. Nah, biasanya ada masyarakat modern atau yang masih tradisional. Jadi dia kayak semacam terpecah-pecah begitu. Jadi individu itu harus bisa menyesuaikan mana yang sesuai dengan dirinya, begitu. Biasanya perubahan-perubahan atau perbedaan yang terjadi di masyarakat ini akan disesuaikan dengan pola perilakunya. Contoh ketika masyarakat modern tentunya dalam kehidupannya akan berbasis dengan teknologi, sementara tradisional selalu mengandalkan alam. Sama dengan ketika sosialisasi di sekolah. Nah, biasanya sekolah yang menerapkan modern, maka dia pembelajarannya akan berbeda dengan sekolah yang masih tradisional, begitu.
Nah, jadi pola perilaku yang berbeda-beda ini tentunya bisa menjadi hambatan. Contoh lain, ketika seorang anak di keluarga tidak pernah mengenyam yang namanya teknologi, tidak pernah merasakan teknologi, ketika dia berada di sekolah, maka dia harus menyesuaikan diri karena sekolah tersebut menerapkan teknologi. Itu salah satu contohnya begitu. Kemudian yang ketiga, perubahan yang terjadi akibat modernisasi dan urbanisasi begitu. Biasanya kesulitan ini juga sering dihadapi ketika berada di lingkungan masyarakat. Namun di lingkungan sekolah juga sering dialami oleh seorang individu atau seorang anak begitu. Nah, jadi prosesnya itu akan merasakan seperti berbeda begitu antara kehidupan seorang individu dengan satu individu dengan lain. Jadi harus saling bisa menyesuaikan diri begitu. Kemudian kita masuk berikutnya, yaitu proses penyesuaian diri di sekolah. Nah, ini ketika tadi kita bahas melalui mengenai proses sosialisasi, sekarang proses penyesuaian dirinya di sekolah. Ada beberapa sudut pandang yang perlu kita perhatikan proses penyesuaian diri seorang anak atau seorang individu di sekolah. Yang pertama yaitu kualitas dan efisiensinya begitu. Maksud dari sini yaitu kita atau seorang itu melihat proses penyesuaiannya di sekolah, apakah dia berhasil atau gagal begitu. Kalau dia berhasil, tentunya dia akan merasa mudah dalam kegiatannya di sekolah. Namun kalau gagal pasti akan kesulitan begitu. Bisa juga melihat seperti apakah efisien atau tidak begitu. Kemudian yang kedua, proses berlangsungnya atau proses yang dilakukan begitu, melihat berlangsungnya penyesuaian diri yang dilakukan begitu. Kemudian berikutnya yang ketiga yaitu sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah. Nah, ini yang sangat penting perlu diperhatikan. Yang pertama, anak akan mengalami perubahan sosial ketika masuk ke sekolah karena suasana yang berbeda dengan biasanya. Nah, ini tentunya termasuk ke dalam proses suasananya atau pola tingkah laku dari kehidupan yang ada di sana di sekolah, atau mungkin pola perilaku antara individu satu dengan individu lain yang berbeda-beda. Ketika dia bertemu, maka akan terjadi suasana yang berbeda pula begitu. Nah, ini biasanya kejadian ketika seorang anak yang ada di rumah ketika pergi ke sekolah atau dari sekolah pergi ke masyarakat, maka itu saling berbeda-beda begitu. Kemudian yang kedua, ia bukan menjadi anak istimewa, namun hanya sebatas murid. Nah, ini karena memang ketika berada di sekolah, guru tidak mungkin memberikan perhatian atau memberikan ilmunya kepada hanya satu murid begitu. Tentunya harus diberikan ke murid-murid yang lain atau anak-anak yang lain, sehingga seorang individu atau anak didik akan merasa dirinya tidak akan memiliki keistimewaan, kecuali ketika anak tersebut memiliki keunggulan, seperti misalkan keunggulan akademik atau mungkin keunggulan lainnya begitu. Namun jika dia tidak memiliki keunggulan, maka dia tidak akan menjadi istimewa begitu. Kemudian yang ketiga, ia wajib mengikuti aturan yang bersifat formal dan mengikat, yang berbeda ketika di rumah ataupun di masyarakat. Nah, ini mengenai aturan, maka seseorang individu atau anak harus wajib mengikuti karena yang bersifat mengikat. Sementara ketika anak berada di keluarga, dia seperti tidak ada aturan. Ada aturan namun tidak tertulis, sehingga kadang dilanggar oleh anak tersebut. Contoh, ketika makan jam 12 siang, anak bisa saja makan jam 10 pagi atau jam 2 siang, tidak ada masalah. Namun ketika dia berada di sekolah, jadwal istirahat atau jadwal makan sudah ditentukan begitu, dan semuanya wajib mengikuti. Nah, ini yang perlu disesuaikan oleh anak didik atau individu. Jadi dia harus bersosialisasi lagi dan
menyesuaikan diri dengan aturan yang ada begitu. Kemudian berikutnya yang terakhir, sekolah menjadi tempat transisi bagi anak dari kehidupan di keluarga dengan kehidupan di masyarakat. Nah, ini tentu jelas sekali akan terjadi perubahan yang dialami oleh anak didik atau seorang individu. Kenapa menjadi tempat transisi? Karena lagi-lagi bisa saja pengetahuan yang dimiliki oleh seorang individu atau anak ketika di sekolah akan berbeda dengan ketika di masyarakat. Di masyarakat akan berbeda ketika di keluarga. Keluarga pun akan berbeda ketika di sekolah, begitu. Nah, makanya sekolah ini perannya seperti di antara dua bagian atau di tengah-tengah antara anak tersebut, proses berubah dari keluarga menuju ke masyarakat. Nah, biasanya sekolah akan menempati peranan yang sangat penting. Dia menjadi penengah gitu, atau istilahnya menjadi bagian yang sangat perlu diperhatikan begitu. Karena apabila dia tidak mampu transisi, maka dia akan sulit juga mengikuti perubahan yang ada di masyarakat. Maka dari itu, anak didik atau seorang individu wajib banyak belajar di sekolah, termasuk mengenai proses sosialisasi dan penyesuaian diri yang perlu dilakukan begitu. Mungkin itu saja sedikit penjelasan mengenai dari saya mengenai sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.